Cek. Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu pernah dengar nama Burdah? Pernah atau sering? Suka baca Burdah? Apa pernah baca Burdah? Pernah. Ada yang pernah baca Burdah, ada yang suka baca Burdah. Burdah itu dari kata-kata artinya selendang atau selimut. Ada juga mengatakan Burdah itu berasal dari kata bur'ah. Bur'ah jadinya Burdah, artinya sembuh. Nah, insya Allah pada sore hari ini saya akan menjelaskan sebagian dari isi kitab Burdah, biar paham kira-kira seperti apa kitab Burdah tersebut, insya Allah. Kitab Burdah ini dikarang oleh Imam Busiri. Isinya adalah syair-syair yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan juga syair-syair yang menjelaskan bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang berjiwa suci. Ya, bagaimana menjadi seorang muslim yang berjiwa suci. Banyak kisah yang menjelaskan asal muasal Burdah. Kenapa dikarang Burdah? Dulunya Imam Busiri, pengarang kitab Burdah ini, Imam Busiri itu seorang penyair yang suka mendendangkan syair-syair cinta tentang kisah cinta pria dan wanita dulunya. Sampai suatu hari, karena dia ini syairnya begitu indah ya, malam tidur mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, enak enggak kira-kira? Enak ya? Mimpi ketemu Nabi, kemudian Rasul berkata SAW, kurang lebih maknanya, sampai kapan kamu mau buat syair-syair cinta untuk manusia? Ya, untuk manusia, untuk wanita, untuk pria seperti itu, sampai kapan? Ya, sudah saatnya engkau membuat syair cinta untuk Rasulullah SAW. Maka begitu bangun, beliau kemudian menyusun syair Burdah. Ya, syair Burdah. Ini satu riwayat begitu. Riwayat yang lain mengatakan beliau terkena penyakit stroke. Ya, kalau sekarang stroke, dulu namanya apa dulu? Apa angin? Angin duduk ya. Angin kok bisa duduk ya? Ya, angin duduk, ada lagi angin ahmar, angin merah, ya kan? Angin merah dan lain sebagainya. Beliau nggak bisa gerak. Ketika nggak bisa gerak seperti itu, akhirnya beliau mengarang syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika syair ini selesai dikarang, beliau pun sembuh. Dan mimpi bertemu Rasul SAW, dikasih hadiah selendang, sehingga dikatakan syair ini Burdah, karena berkat syair ini mendapatkan selendang dari Nabi Muhammad SAW, selimut dari Nabi Muhammad SAW, dan berkat syair ini sembuh dari sakit stroke-nya. Sehingga banyak ulama mengatakan kalau orang sakit pengen sembuh, baca Burdah, insya Allah berkat Burdah tadi sembuh dari penyakitnya. Kemudian kalau orang pengen hajatnya terwujud, baca Burdah, insya Allah berkat Burdah tadi akan terwujud hajatnya. Nah, syair Burdah ini pun diawali dengan satu kalimat yang sangat indah. Tapi ibu kalau dengar ini jangan kemudian kaget ya. Wah, ini mengingatkan masa lampau nih. Masa lampau bagaimana? Masa dahulu ketika saya masih muda. Kan ibu udah tua kan? Iya Bu, saya ngomong ini kok iya semua gitu. Saya nggak bermaksud menyinggung, cuma mengungkapkan kenyataan. Ya, yang di atas 40 tahun berarti sudah tua, yang belum 40 tahun berarti masih muda, yang sudah tua harap sadar. Masya Allah. Masa muda dulu, yang namanya pemuda, masa muda, apalagi remaja. Kalau udah bicara cinta, kalimatnya kira-kira indah-indah atau enggak indah? Indah-indah. Amin tadzakkuri jiranin bihi salami mazajtadanu an jaramin muqlatin bidami. Ini yang
nulis ngomong sama dirinya, amin tadzakkuru jiranin bibi salami. Apa yang terjadi denganmu sampai engkau menangis air mata bercampur darah? Menangis air mata bercampur darah. Apa yang terjadi denganmu? Apakah tangisanmu ini gara-gara kamu ingat-ingat sama tetangga yang tinggal di desa Wisalam, ya, di sebuah tempat yang namanya di Wisalam? Gara-gara ingat dia kamu nangis sampai air matamu bercampur darah. Panjenengan pun apa? Dereng. Kangen sampai air matanya habis, kemudian sampai yang mengucur darah udah pernah? Belum. Ya berarti cintanya belum seberapa. Yang cintanya luar biasa, ini memang nggak sembarang orang ya. Itu sampai air matanya habis, sat, bagi motone sat. Kemudian yang keluar adalah tetesan darah. Air mata bercampur darah. Amin tadzakkuru jiranin bibi salami mazat stadam anjara min muklatin bidami. Nah, Wisalam itu adalah suatu tempat di antara Mekah dan Madinah. Ya, suatu tempat di antara Mekah dan Madinah. Nah, untuk menggambarkan kekasih yang dimaksud sebetulnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah gara-gara ingat tuh kota Madinah, ingat tempat di mana Rasul Muhammad SAW ada di sana, kamu nangis air mata bercampur darah? Pertanyaannya, sudahkah kita kangen pengen ke Madinah sampai nangis? Kangen gitu ya. Nah, orang namanya kangen tuh kalau belum ketemu kira-kira kangennya terobati atau enggak terobati? Belum. Kalau bilang kangen kemudian besoknya hilang, terus ngomong kangen lagi besoknya hilang. Ini kangennya udah kangen beneran atau baru belajar kangen? Memaksakan kangen. Orang yang kangen betulan itu belum puas, ya belum puas kalau belum ketemu. Dan setelah ketemu tambah kangen. Diibaratkan oleh para ulama, yang namanya orang kangen itu seperti orang ketika kangen dia ketemu yang dikangeni, seperti orang yang haus minum air laut. Kira-kira kalau haus minum air laut itu tambah haus atau dahaganya terhapuskan? Tambah haus. Nah, ini orang yang cintanya luar biasa, kangen sama kekasihnya, begitu ketemu dengan kekasihnya semakin kangen. Ya, semakin kangen. Nah, orang-orang yang cinta dengan Rasul SAW begitu sampai di kota Madinah, itu mereka kembali meninggalkan Madinah semakin kangen. Makanya orang-orang yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, maka begitu sampai di Mekah atau sampai di Madinah, kembali ke negaranya semakin kangen pengen ketemu lagi. Maksudnya seperti itu. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadhal barku fi dhalma'i min idami. Ya. Kemudian dikatakan lagi, apakah kamu ini nangis seperti ini gara-gara kamu mendapat hembusan angin dari jalan yang terbentang menuju kota Mekah. Jadi Madinah Mekah itu ada jalan, namanya jalannya adalah Kadhimah. Nama jalannya Kadhimah. Apakah gara-gara ada angin yang berhembus dari sana maka kamu jadi seperti ini? Ini semua kiasan. Bu, saya mau nanya gini, Bu. Misal ibu kangen sama orang Jakarta gitu ya, kangen sama orang Jakarta. Kemudian ada orang dari Jakarta datang, kira-kira tambah kangen nggak sama yang di Jakarta? Ya, ibu kangen sama orang Mekah, ada orang Mekah datang ke Solo, cerita tentang Mekah, semakin kangen nggak? Ibu kangen sama Madinah, ada orang menceritakan kota Madinah dan orang itu dari Madinah, semakin kangen nggak sama kota Madinah? Semakin kangen. Nah, pernahkah kita duduk kemudian mendapat hembusan cerita-cerita tentang kondisi kota Madinah dan Nabi Muhammad SAW, kemudian kita semakin kangen kepada beliau? Sudah pernah cari yang seperti ini belum? Belum? Biasa-biasa saja. Ustaz, mau kangen Kanjeng Nabi, nanti ya pengen ke Madinah gak punya duit. Ustaz, nanti waktunya juga kapan? Ustaz, kalau nabung ya belum tentu bisa berangkat. Ya kalau kita niat betul, kalau belum bisa nyampe ke sana nanti kan diparani.
Ya, nanti akan diparani oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam tidur bermimpi bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah kamu nangis air mata darah gara-gara itu ada hembusan angin dari jalan yang namanya kadhimah? Atau ketika kamu lagi duduk di rumahmu, kilat menyambar-nyambar sehingga tuh suatu kota yang jauh dekat kota Madinah, suatu kota dekat kota Madinah yang jauh, gara-gara ada kilat, kotanya itu kelihatan. Kotanya kelihatan, gelap malam ada kilat, kotanya kelihatan. Kamu jadi kangen pada kota Madinah. Pernah enggak seperti itu? Belum pernah. Ini semua kiasan ya. Kiasan. Maksudnya punya kangen cuman gara-gara ketoan gambarnya sebentar saja, kangennya luar biasa. Nah, kita ini didungingi tentang Kanjeng Nabi SAW, diceritakan tentang Rasulullah SAW, kok jeboten kangen belas. Paham gak, Bu? Diceritakan Rasul begini, kok ya gak pengen. Tapi kalau diceritakan begini ya, oh itu di Sukoharjo ada ayam goreng yang enak sekali. Langsung kan nanya, itu di mana ya? Betul gak? Oh, di Sukoharjo itu ada toko roti yang enak sekali. Kan nanya, toko roti apa ya? Di mana? Oh, di sana ada orang jual wedang jahe yang enak sekali. Akan nanya, wedang jahenya di mana? Belum dijelaskan, udah langsung nanya. Kemudian yang cerita ngomong, itu yang namanya wedang jahe begitu diminum, tangan ini tidak akan meletakkan gelas ke lantai sebelum habis isinya. Kira-kira semakin penasaran enggak, Bu? Semakin penasaran, akhirnya semakin pengen untuk tanya di mana ya tempatnya bisa beli wedang jahe tadi. Ini kalau diceritain makanan langsung kangen, ceritain minuman langsung kangen, betul enggak? Tapi diceritakan tentang Rasul SAW, hati kita ini kok masih responnya belum seperti kalau diceritain makanan. Atau misalkan ibu dikasih cerita tentang pasar yang baru, ini ada pasar baru buka, kira-kira timbul penasarannya enggak? Timbul penasaran. Tapi kenapa tentang Rasul SAW kita itu kok belum bisa seperti itu? Nah, di dalam buku dilanjutkan, famali ainaika in qulta fahamaka wa mali qalbika in qulta stafid yahimi. Kata yang nulis burda Imam Busiri, famali ainika, kenapa matamu ini? Apa yang terjadi dengan bola matamu? Kalau dibilang mandeko, ojo nangis, diam, jangan nangis terus, justru semakin terus. Ya, dikatakan jangan nangis, berhenti, justru air matanya semakin berlinang. Ini kira-kira ciri orang yang jatuh cinta atau orang yang kehilangan barang? Ya, ada orang juga tidak, kamu kenapa? Tambah nangis. Kamu kenapa? Semakin nangis. Ya, itu macam-macam sebabnya. Nah, ternyata yang satu ini ketika ditanya kenapa, ada apa dengan kamu, jangan nangis, justru semakin nangis karena cintanya atau rindunya kepada Rasul SAW luar biasa. Wa ma liqalbika in qulta tastafiq yahimi. Terus ngomong gini juga Imam Busiri, apa yang terjadi dengan hatimu? Kalau dibilang udah sadar, kamu sadar, jangan gini terus, tambah semakin gila. Ya, semakin tergila-gila. Ayo kamu sadar, nggak bisa sadar, justru semakin tergila-gila. Ayah sabut sobu anal hubba munkatimun. Apakah seorang pemuda yang sedang jatuh cinta itu mengira cinta bisa disembunyikan? Kalau yang namanya cinta nggak bisa disembunyikan, kelihatan jauh dari yang dicintai badan greges, betul? Yang dicintai merengut sedikit jantung copot. Ya, walaupun nggak ngomong ini, nggak ngomong, nggak pernah ngomong cinta, nggak pernah ngomong apa ya. Tapi yang dicintai berubah sikap, maka kondisinya pun ikut berubah. Ini merupakan bagian dari cinta yang tidak bisa disembunyikan. Nah, kita ini ngaku cinta dengan Nabi Muhammad SAW, punya rasa seperti itu enggak? Ya, punya rasa seperti itu atau tidak? Ya, sebut anal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muqtarimi. Dikatakan juga cinta tidak mungkin bisa disembunyikan
dari seseorang yang air matanya nangis, hatinya kangen terus. Ya, orang yang nangis, kangen terus, otomatis cintanya akan terungkap. Naam, kalau bukan karena cinta, tidak mungkin kamu akan mengucurkan air mata. Ya, tidak mungkin juga kamu akan jadi ingat pada yang tinggal di kota itu ketika kilat menyambar. Nah, ini sedikit mukaddimah saya akan ungkapkan. Jadi judulnya kerinduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kok kados ngantuk sedaya? Hah? Mboten, menapa kula ingkang radi ngantuk? Nggih, kula ngentosi panjenengan sedaya terus selonjor sekedap dados nipun panjenengan ngentosi kula. Paham nggih? Iya, keseluar tadi. Jadi begini Ibu, ini kan bulan Maulid. Ini bulan Maulid. Setiap bulan itu kita harus ingat sama Rasulullah SAW. Tapi kalau bulan Maulid tentunya harus lebih ingat. Saya akan cerita tentang kangen, ya, kangen pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada seorang sahabat, beliau tidak pernah berpisah dari Rasulullah SAW. Pisahnya itu cuman kalau Rasul pergi kamar mandi, kasarnya seperti itu. Rasul kamar mandi ditunggu, tidak pernah pisah. Ya, tapi walaupun pisahnya cuman sebentar, nangis terus. Ya, nangis terus. Ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kamu kok nangis terus? Dijawab, ya Rasulullah, saya ingat nanti kalau saya mati. Saya ingat nanti kalau saya mati. Ingat apa kok buat kamu nangis? Saya mikir begini Kanjeng Nabi SAW, waktu saya masih hidup, kalau pisah dengan panjenengan cuman sebentar, saya itu nggak kuat nangis. Pisah itu nggak kuat, sampai saya nangis sejadi-jadinya. Ini di dunia sebentar saja. Nah, saya kemudian bayangkan kalau saya meninggal dunia, panjenengan meninggal dunia, nanti panjenengan itu pasti masuk surga. Kalau saya cek bubuhan, kalau panjenengan pasti masuk surga. Kalau saya ini belum jelas surga atau neraka. Tapi insya Allah karena saya sahabatnya panjenengan, bantu panjenengan, insya Allah saya juga masuk surga. Tapi kemudian saya mikir, kalau saya masuk surga, panjenengan masuk surga, tidak mungkin surganya sama. Lawang saya ini kelas batur, panjenengan raja. Panjenengan kan nabi, dan bukan sembarang nabi. Nabi yang paling mulia. Saya ini siapa? Tentu nanti kalau masuk surga, kelas surga saya tidak sama dengan kelas surganya panjenengan. Maka apalah artinya saya tinggal di surga kalau surga saya nggak ada panjenengan, Kanjeng Nabi SAW. Mpun nate mikir ngaten? Boleh. Belas. Pokoknya surga, Kanjeng Nabi buatan dilingi. Kan gitu, pokoknya cuma masuk surga. Sahabat nggak begitu. Surganya sahabat itu kalau bisa kumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh orang kalau jatuh cinta, apalah artinya surga tanpa dirimu kekasihku. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Siapa yang udah ngomong gitu? Nggak ada. Ini sahabat, ya Rasulullah, apalah artinya surga kalau nggak ada engkau di sana ya Rasulullah. Nangis. Takut nanti di surga nggak bisa bareng Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ya, sesungguhnya nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Akan ada di satu tempat. Itu kalau orang yang mencintai orang soleh, nanti tempatnya juga sama. Yang mengikuti orang soleh, tempatnya juga sama. Baru lega hati sahabat. Nah, ini bisa nggak punya rasa kangen yang seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Ya, insya Allah bisa. Pertanyaannya, udah pernah enggak latihan kangen? Dikangen-kangen gitu, dipaksakan kangen. Memang awalnya kangen itu dipaksakan dulu. Kalau sama Rasul ya, dilatih gitu ya. Aku ke orang kangen belas kebangetan gitu ya. Mulai ingat Kanjeng Nabi SAW, diingat Rasulullah. Kemudian dibayangkan sosoknya, wajah beliau, dibayangkan. Kemudian
Ingat cerita orang-orangnya, kok gampang ya, orang ini mimpi ketemu Rasulullah SAW, oh yang ini mimpi Rasulullah begini. Kapan saya bisa? Lama-lama timbul pengen terus kasih informasi, lama-lama jadi sangat pengen. Lama-lama kalau tidur itu cuman pengen mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudahkah kita tidur seperti itu? Loncat tempat tidur, belum kesentuh bantal sudah tidur. Ya sudah tidur. Kapan tidur berbaring sambil, Kanjeng Nabi tolong temui saya ya, saya kangen. Udah bisa gitu belum? Belum. Itu anak-anak muda tuh kalau lagi jatuh cinta, foto ditaruh di samping gitu ya, dilirik, temui saya ya dalam mimpi gitu. Masya Allah. Itu kangennya sampai seperti itu. Nah ini kalau kita ngaku cinta Rasul, kenapa kita nggak berupaya seperti itu? Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua tentang Sayyidina Bilal. Kita tahu Bilal ini adalah muadzin Nabi Muhammad SAW, tukang azan. Muadzin itu tukang azan, kerjanya azan. Siapa? Bilal. Bilal itu dulunya budak berkulit hitam dari Afrika. Ya, karena dari Afrika, meskipun kulit nggak dapat jatah yang bagus, jatah kulitnya kalah sama orang-orang Indonesia yang sawo matang gitu ya. Atau pernah ketemu orang Afrika? Pernah? Itu di Jogja banyak tuh orang Afrika itu. Di UGM itu kan sering ada pertukaran pelajar. Saya itu pernah ketemu ya, sampai saya bingung. Kenapa? Begitu buka mulut ya, betul-betul lampu mati ada yang menyala. Paham nggak? Jadi giginya putih, kulitnya hitam sekali. Hitam tuh bukan coklat, bukan, betul-betul hitam. Ya betul-betul hitam. Apalagi waktu umroh, kalau ketemu orang Afrika, hitam tuh betul-betul hitam seperti kudung-kudung hitam gitu. Benar-benar hitam. Jatah kulit memang tidak seindah orang Indonesia mungkin, ya kan? Tapi yang namanya warna itu kan relatif. Ada orang dikasih sawo matang nggak doyan, ya nggak doyan, justru carinya sawo bosok. Nah, ada yang seperti itu kan? Maksudnya dikasih yang kulitnya begini nggak tertarik, yang hitam luar biasa tertarik. Manusia itu relatif. Kemudian rambut Sayyidina Bilal, rambutnya ya anak saya Anis tuh dapat jatahnya dikit-dikit lah, berimbing ruang gitu ya, dan seperti kismis ya, seperti kismis tuh rambutnya. Kalau ditato itu seperti kismis, saking apa ngeriolnya. Ini memang diceritakan secara gamblang, diceritakan dalam hadis, diceritakan begitu. Tapi suaranya, itu namanya orang kulit hitam tuh ada, cuman begitu saja orang udah bisa goyang. Ya kan, kita lihat orang-orang kulit hitam cuman itu udah wah asyik. Sehingga pernah ini teman-teman yang dakwah di Afrika, ada sebuah tempat ibadah di sana non muslim menyelenggarakan acara. Di situ pokoknya yang masuk dapat pesangon, masuk dapat pesangon. Nah, teman dakwah yang muslim ini mikir, ini kalau gini terus nanti kita akan kalah di dalam berdakwah. Cari ide, kira-kira bagaimana ya biar orang itu datang ke kita tapi dengan senang hati. Akhirnya dikasih saran sama ulama, udah nggak usah repot, kamu ambil kendang, kamu nyanyi sholawatan. Udah ambil kendang, nyanyi sholawatan. Itu yang jalan orang Afrika, jangan dengar kendang langsung goyang ya, langsung goyang, nggak jadi masuk ke sana, langsung masuk yang ke kendangan tadi, duduk di situ, duduk kumpul. Wah ini cocok, ini sama, ini cita rasanya sama. Dengan cara yang seperti itu, yang masuk Islam itu bukan 10, 20, puluhan ribu masuk Islam. Jadi orang Afrika itu kena musik gampang masuk Islam. Ini orang Afrika. Nah, mereka punya kelebihan dalam bidang tarik suara. Makanya kalau penyanyi berkulit hitam itu suaranya tidak diragukan, bagus rata-rata. Nah, Bilal azan. Karena itulah sekarang muadzin masjid syarat nomor 1 suara
enak. Seringkali muadzin masjid zaman sekarang suara ngelokor. Saya mau nanya Bu ya, Ibu kalau mau ada acara itu ada yang namanya MC ya kan? MC itu sembarangan atau milih orang yang biasa? Biasa. Yang biasa suaranya empuk atau suaranya ngelokor? Empuk kan? Suaranya empuk. Kenapa? Judulnya nanti memandu acara. Nah sekarang kalau yang ngundang sholat, manggil ke masjid, woro-woro ke masjid ngajak orang sholat, ngajak ketemu sama Allah, ini kira-kira mewakili siapa? Ngundang orang ke rumahnya Allah, yang diwakili siapa? Yang diwakili Allah. Mestinya ngundangnya dengan cara yang baik atau asal-asalan? Allah Akbar. Yang dengarkan kiwang Islam gitu. Ya kan? Ada yang Allah Akbar. Yang azan saja begitu, apalagi yang dengar. Apalagi yang dengar. Nah itu azan harus suaranya enak. Lihat Sayyidina Bilal azan suaranya Masya Allah, Allahu Akbar. Bukan kayak gini loh ya. Ini elek ini. Suaranya enak. Nah begitu orang azan suaranya enak, insya Allah nanti akan mengundang orang minimal terdiam sejenak. Mas Riswanto Hadikusuma, Pak Sis dari Jepara, ada di sini. Pak Sis, Merkurian, ya lagi asyik main PS. Ya, ini bro ya, saya mau kasih contoh. Ini kulit hitam ya. Ini kulit hitam tapi bukan Afrika, Jeporo. Ya. Tapi kulitnya belum begitu hitam. Ini yang belum begitu hitam. Kalau ini kan sawo mateng, rodok kematangan. Ya, coba suaranya ya sesuai dengan kulit. Nanti kalau semakin hitam semakin enak suaranya. Monggo dicubi azan sampai berapa dosa banyak lah yang enak. Belum waktunya azan memang. Jangan banyak-banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum minum, dari Jepara ke Solo naik motor, tekan kini takkan azan, rodok ngelokor. Rodok ngelokornya aja seperti ini. Kira-kira nih kalau tasfik siap buat azan beneran, suaranya kan jauh lebih enak. Suaranya akan jauh lebih enak. Nah kalau yang azan tuh suaranya begitu-begitu semua. Coba bayangkan, setiap masjid di setiap kota ada 100 masjid azannya bareng, suaranya enak semua. Kira-kira orang mikir enggak? Mikir lah, saya ngajak kayak ngono, siapa yang mikir? Paham? Makanya saya kadang kalau ceramah itu kok rodok nganyelke sedikit saya nih, rodok nganyelke. Ini banyak sekarang ini muadzin tapi bid'ah. Kenapa? Suaranya elek azan. Itu bukan contohnya Kanjeng Nabi. Tuntunannya Kanjeng Nabi itu azan suaranya enak, bukan cuma lafadznya benar tapi suaranya enak. Jadi yang dengar terpanggil ke masjid Sayyidina Bilal. Nah sahabat itu setelah Rasul SAW meninggal dunia, Sayyidina Bilal kan tinggal di kota Madinah. Jalan kemana nangis, duduk di mana nangis, masuk pasar nangis. Ditanya, loh kenapa kamu kok nangis terus? Saya ingat jalan di sini bersama Kanjeng Nabi, nangis lagi. Saya ingat masuk pasar ini bersama Kanjeng Nabi, nangis lagi. Saya ingat duduk di sini bersama Kanjeng Nabi SAW, nangis lagi. Lama-lama tidak kuat. Lah kalau nangis 2 tahun berturut-turut, kira-kira bagaimana Bu? Kuat nggak? Tidak mungkin kan kuat. Sayyidina Bilal minta izin, saya minta izin pindah dari Madinah.
minta izin pindah dari Madinah karena semua tempat di kota Madinah ini mengingatkan saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diizinkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, diizinkan. Setelah diizinkan pindah ke Syam, Syria, ikut jihad di sana. Nah, setelah sekian lama di Syria, nggak pernah ke Madinah, Sayyidina Bilal itu nikah malam pertama ya, saat tidur menjelang subuh mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Kanjeng Nabi bilang gini, ajafau tanah ya Bilal, ajafau tanah ya Bilal. Kama SAW, Bilal, kamu ninggalkan saya. Kalau bahasa kasar, teko kamu ninggalkan saya. Teko kamu ninggalkan saya. Gitu. Itu kalau bahasa kasarnya begitu ya. Ajafau tanah ya Bilal, ajafau tanah ya Bilal. Kamu teko ninggalkan saya, teko ninggalkan saya. Begitu bangun istrinya diparani, istriku, iya, pilih mana? Ya, cari suami yang baru atau percaya suaminya. Ya kaget tuh bojone ya. Malam pertama pagi-pagi pilih mana? Tetap jadi istri saya atau cari suami yang lain. Lu ada apa kok pagi-pagi ngomong gini? Saya mimpi bertemu Rasulullah seperti ini. Saya harus kembali ke Madinah. Jadi maaf, saya mau tinggalkan kamu di sini. Ya, baliknya saya nggak ngerti, nggak tentu kapan kan? Daripada nanti kamu susah, silahkan pilih. Istri ngomong, oh mana bisa saya berpisah dengan dirimu. Iya, sampai mati akan ku nanti kedatanganmu. Cinta beneran ini. Sampai kapanpun akan ku tunggu kedatanganmu. Baru pada biasanya menghantam, kirat menyambar lautan. Lupa. Saya ingatkan masa-masa dulu kok. Udah keluar nih bahasa-bahasa istrinya tadi ya. Pokoknya apapun yang terjadi, aral melintang apapun, saya akan sabar menanti. Berangkatlah Sayyidina Bilal ya, berangkat. Sampai kota Madinah, kaget sahabat. Bilal datang. Sayyidina Abu Bakar, Bilal ya, kami ini semua kangen dengar suara azan kamu. Kangen dengar suara azan kamu. Tolong azan. Saya udah sumpah sejak Nabi meninggal, saya tidak mau azan lagi. Azan saya cuma untuk Nabi. Saya nggak mau azan lagi. Wah, ini kalau yang nggak mudeng azan ki ibadah, kok azannya kok angel men. Ini nggak mudeng kan begitu ya. Ini lain, ini masalah cinta. Yang minta khalifah ini tolak. Jalan Sayyidina Umar, ketemu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Bilal, tolong azan buat kami. Kangen, pengen dengar suara azan kamu, pengen menang zaman sama Rasul. Kalau dengar azan kamu itu kalian bisa ingat zaman Nabi Muhammad SAW. Saya udah sumpah, saya nggak akan azan kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Jalan lagi, dalam perjalanan menuju Masjid Nabawi untuk ziarah ke makam Nabi SAW, Sayyidina Bilal lihat ada cucu Nabi Hasan dan Husain lagi di pinggir jalan mainan. Hasan dan Husain. Maka Sayyidina Bilal langsung menghampiri Hasan dan Husain, dipeluk sama Bilal, diciumi terus sambil nangis tuh diciumi, kangen sama kakeknya. Ingat dulu bagaimana Rasulullah SAW itu kalau di pinggir jalan ketemu cucunya langsung dipeluk, diciumi, ya kangen. Kemudian dua cucu Nabi ini ngomong, Bilal, tolong ya azan buat kami sebagaimana dulu kamu azan untuk kakek kami. Jenenge putu Kanjeng Nabi ya, pinter ibu yang ngomongnya ya. Azan untuk kami sebagaimana dulu engkau azan untuk kakek kami. Sehingga Nabi mengatakan, iya, nggak nolak, ya tidak nolak. Berangkat ke masjid, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kota Madinah seperti kena serangan jantung. Yang lagi masak mau mecah telur gitu, nggak jadi, kaget gitu, mandek semua, terhenti kegiatan di kota Madinah. Bilal azan, langsung mereka ingat saat dengar azannya Bilal, ingat bagaimana sholatnya bersama Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka dulu menanti Rasul keluar dari rumah menuju masjid. Mereka jadi kangen luar biasa dan timbul tanda tanya di hati mereka, jangan-jangan Nabi hidup lagi. Karena Bilal udah berjanji nggak mau azan kecuali untuk Nabi. Jangan-jangan Nabi hidup lagi. Dengan bayangan masa bersama Rasul, rasa kangen yang luar biasa, mereka semua langsung yang di rumah keluar dari rumah ke masjid, yang di pasar keluar dari pasar ke masjid sambil teriak, Rasulullah, hai Rasulullah, hai Rasulullah, hai Kanjeng Nabi hidup, Kanjeng Nabi hidup. Sampai banyak lagi gangguan ya.
Sampai banyak wanita-wanita yang keluar yang tadinya bercadar nggak cadaran, nggak sempat, ya, nggak koper memasang cadar, nggak koper, jadi keluar seperti itu. Begitu sampai di Masjid Nabawi, mereka baru terperangah. Ternyata itu cuma Bilal yang azan. Akhirnya satu kota Madinah kumpul di Masjid Nabawi, satu kota nangis bareng. Ini Rasulullah SAW. Pernah kita satu majlis nangis bareng ingat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, gitu ya. Ada yang dengar, musyrik kok nyebut-nyebut Kanjeng Nabi. Sebut Allah. Kadang ada orang yang begitu ya. Kita kangen sama Kanjeng Nabi, manggil Kanjeng Nabi kok dibilang musyrik, kan orang aneh ini. Panjenengan kalau kangen sama yang dikangeni manggil namanya kan, ya sopo gitu ya. Serah siapa itu, ya fulan, ya fulanah, gitu kan, ya fulan, ya fulanah, sendiri punya bengok, bukan manggil ya Allah, bukan kan, tapi manggil yang dikangeni. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, udah kangen belum? Belum. Saya mau nanya, ya, saya tadi ketika menceritakan Sayyidina Bilal, saya mau nanya, kira-kira panjenengan artinya biasa atau ada makser? Terus naik ke sini mau tis begitu atau biasa-biasa saja? Ada makser? Ser-seran atau sir-siran? Sar begitu ya. Terus ada hawa, gimana rasanya pengen nangis, betul? Kalau nggak betul, kamu nggak betul loh. Jangan cuman iya gitu. Bener, betul. Oh alhamdulillah. Kalau bener berarti alhamdulillah. Kita belum sempat nangis bareng, tapi udah kangen bareng. Tadi ini kita kangen bareng. Kita bayangkan tuh ya, gimana rasanya kalau ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, ya. Tidak terasa udah 40 menit saya bicara. Dari mulainya ya udah 40 menit saya bicara. Ustaz, masuk betul 40 menit. Saya pegang jam. Jadi lihat jam. Keras mboten? Mboten keras. Berarti ini orang kangen ini. Ya. Jadi seperti itu. Ini namanya sahabat yang kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarahnya sahabat itu yang kangen sama Rasulullah macam-macam. Bagaimana mereka atau beliau-beliau itu kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Saya minta maaf kalau tadi saya terlambat. Selalu minta maaf ya. Iya, daripada tidak minta maaf. Jadi tadi itu karena saya sangat capek, kemudian saya nunggu ibu-ibu gitu ya. Saya tunggu nih siap-siap mau berangkat pengajian, selonjor sebentar, menjulurkan kaki, meletakkan kepala ya, tapi kepalanya itu kena bantal kecil, selonjor gitu kan, sambil nunggu teman saya dari Jepara Masis tadi kan mau datang, sambil seperti itu, tahu-tahu kok sudah jam 5 kurang seperempat, ya, tahu-tahu jam 5 kurang seperempat, jadi terhenyak kaget ya, maklum nggak sempat apa-apa. Ini wajahnya wajah bangun tidur bener nih, asli ini kelihatan kan ya. Tapi alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan ini tadi ada manfaatnya, minimal gini loh, minimal saya pengen kita belajar kangen sama Rasulullah SAW. Karena itu saya ngajak hadirin semuanya menjalankan program untuk diri sendiri, one day 1000 sholawat, satu hari sholawat 1000 kali. Itu ya, paksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa, paksakan, pasti bisa. Satu hari 1000 kali. Caranya gimana? Caranya pokoknya ibu pegang tasbih sambil jalan, sambil duduk. Nanti kan nggak terasa, entek, terus harus ngapa meneh. Kalau udah habis nanti kita, 1000 udah kelar, mau apa lagi ya? Ternyata 1000 itu cuman sebentar. Ketika jalan ke pasar, ketika sambil masak, baca sholawat tersebut. Satu hari sholawatnya 1000 kali, insya Allah manfaat.
Kemudian yang kedua, pengumuman dari saya, di depan pojok itu ada gorengan baru. Yang buka adalah anak-anak yang aktif di Majelis Raudhah. Jadi teman-teman yang suka ngaji di Majelis Raudhah ini, ada yang bantu angkat-angkat karpet, gelar karpet, ya kan, bantu nyiapkan pengajian untuk kita semua. Hari Jumat itu 500, 600 orang sampai 700, itu mereka yang kerja gelar, dan tidak pernah judulnya digaji, itu tidak ada. Memang betul-betul lillahi ta'ala, ya, berjuang di jalan Allah. Nah, saya ngajarkan kepada mereka cari duit kerja, ya, kerja cari duit, kasih ide, udah coba buat gorengan gitu ya, pakai depan rumah saya pojok khusus buat kalian boleh, yang lain enggak boleh, ya, buat kalian boleh, yang lain tidak boleh. Nah itu insya Allah gorengan berkah, gorengnya mungkin pakai sholawat itu. Ya, yang goreng juga tangannya orang-orang yang suka pegang tasbih. Nah insya Allah kalau ada yang pulang dari sini, saya tidak ngambil keuntungan serupiah pun ya, jangan dikira enggak. 1 rupiah pun saya tidak ngambil keuntungan, itu semua anak-anak, kerjanya anak-anak. Saya juga nanti mau borong ya, saya juga mau borong. Siapa yang lewat kalau pengen ngincipi tapi bayar, mas ngincipi ya mas, siji orang 150, satu orang ngincipi 1, boleh beb, bangkrut beb. Ya kan, entah 1.000 rupiah, 500 rupiah, buat nyenengin anak-anak itu biar tambah semangat. Karena saya pengen teman-teman saya itu kerja, ya, kerja, bisanya apa, kerja, biar dimulai gini, siapa tahu nanti jadi orang-orang yang gede semua, ya, yang punya usaha yang besar semua, bisa berdakwah di jalan Allah dengan uangnya tersebut, ya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, hari Jumat malam itu kan ada pengajian di sini, ya, ada pengajian di sini, ada Jumat biasa, ada Jumat malam Sabtu Pahing, atau Jumat Legi malam Sabtu Pahing. Nah yang Jumat malam Sabtu Pahing itu agak beda. Bedanya apa? Di situ ada makan bersama, ada makan bersama. Nah kalau ibu-ibu mau rawuh yang itu saja juga nggak apa-apa. Paham maksud saya enggak? Nah kalau ibu-ibu yang rawuh, nanti saya ngomong, ibu-ibu kalau udah biasa ngaji bareng sama saya, iya, makannya belakangan ya, rewang dulu ya, gitu. Ente-entean orang ngerti, Ustaz ya, nasi habis semua, nasib gitu. Enggak, maksudnya anak-anaknya atau suaminya, ya, itu kan maju sampai malam ya, suaminya kalau emang tidak bisa datang tiap Jumat, usahakan yang selapan sekali datang. Itu yang datang kan macam-macam. Kemudian yang terakhir, saya tadi bertemu dengan Ustadz Wafiuddin, ya, Ustadz Wafiuddin itu merupakan salah satu wali talqin dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya yang ada di Jakarta, ya, ada di Jakarta. Ngobrol banyak, ada satu hikmah yang penting dia, satu hikmah yang penting. Ini kalau saya jabarkan 10 jam nggak rampung, ya, satu hikmah yang penting. Saya mau nanya, ibu punya hati enggak? Punya? Masuk atau bu? Punya hati kan? Punya. Pertanyaan saya nih ya, hati ibu dan hati saya mana yang lebih banyak? Kemasukan lafaz Allah atau urusan dunia? Kacang goreng, blanggreng, telo, yang kita ucapkan ya, itu kan masuk ke dalam hati, betul kan? Tapi lafaz Allah banyak atau sedikit? Sedikit. Nah kalau hati itu Allahnya sedikit, yang banyak yang lain, otomatis hatinya tidak baik. Biar baik, Allahnya banyak, yang lain sedikit, kan begitu. Makanya Rasul bersabda, jangan bicara kecuali yang baik, sebab ucapan itu akan langsung nembus ke dalam hati. Terus seperti itu, ngomong yang baik, dan omongan yang baik adalah zikir kepada Allah. Paksakan diri zikir. Nah orang yang sudah, tadi saya gabungkan dengan sholawat, satu hari sholawat 1000 kali, pasti satu hari dia nyebut nama Allah 1000 kali. Allahumma, Allah, Allahumma, Allahumma. Kalau ya Rabbi juga Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, sholli, ya kan? Allahumma. Bayangkan
1000 nama Allah kita masukkan dalam hati, 1000 nama Rasul kita masukkan dalam hati, insya Allah kalau tiap hari seperti itu, maka ibu dalam 1 bulan akan merasakan bedanya hati ibu bulan ini dan bulan yang lalu. Ini kalau Februari misalnya gejot terus, nanti kita merasakan kok saiki ngedepi apa dadi enteng ya. Biyen yo abot titik-titik geblak, titik-titik geblak. Ini sekarang kok sepertinya ringan. Kenapa? Karena mobilnya shock breakernya bagus, jalan gronjal nyantai. Ibu pernah naik angkot? Ya, kalau naik angkot jalan gronjal kemertak nggak Bu? Ibarat kalau makan apa namanya itu marning itu ya, kotak-kotak gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ibu naik mobil yang harganya 1 miliar di jalan gronjal, itu yang gerak mobilnya, orangnya diem. Mobilnya gerak, tapi orangnya di dalam bisa diem karena shock breakernya bagus. Nah, hati yang udah dizikiri ibaratnya seperti itu. Hati kita ini mobil angkot masih bagus Bu, apa? Baja itu ya. Jadi jalan di gronjal ya, was, mudah apa bajanya goyang, yang di dalam lempar-lempar. Kalau kita ini jadi hatinya hati yang shock breakernya bagus, gronjal tetap gronjal tapi tidak mempengaruhi diri kita. Nah, biar shock breakernya bagus, zikir yang banyak. Cuman itu nggak ada resep yang lain. Panjenengan cari dari ujung barat, ujung timur, ketemu ulama manapun, jawabannya cuma satu, zikir yang banyak. Nah, permasalahannya jawabannya udah tahu, mau apa tidak. Pilih yang kemetak, kelempar-lempar atau yang alusan, itu tergantung Anda dan saya sendiri ya, semua dengan kekuatan Allah dan izin Allah. Tapi upayanya ini loh, ada keinginan atau tidak tergantung pada kita. Sampai di sini jelas? Benar, udah jelas Bu? Insya Allah jelas ya. Kalau nggak jelas paksakan jelas ya Bu ya. Pokoknya judulnya kangen sama Rasulullah SAW ya, kangen sama Rasulullah SAW. Saya bayangkan gitu ya, ibu-ibu ini, ibu sendiri punya kumpulan sendiri, nggak sama saya, kumpulan sendiri, nanti kangen sama Rasul, buat wanita sendiri, umroh bareng gitu. Wah, ibu-ibu berangkat sendiri, saya nggak ikut, berangkat sendiri gitu. Enggak, ya umroh bareng, kira-kira asik nggak itu? Umroh bareng 200 orang, wah itu panitianya yang momet ya, umroh bareng 200 orang. Dan umroh itu tidak mahal, umroh itu murah. Berapa? Kalau haji sekarang kan 30 juta lebih ya, umroh itu sekitar 16-17 juta ya. Motornya dijual ya kan, beli motor harga 2 juta, tambahi sedikit bisa ketemu Kanjeng Nabi SAW di kota Madinah. Tapi kita lebih ngeboti motornya ketimbang, saya nggak bilang nggak punya motor loh ya, nggak bilang nggak punya motor, motornya dijual ganti yang murah, bisa ketemu Kanjeng Nabi. Sampai di Madinah ketemu Kanjeng Nabi, bilang, Kanjeng Nabi saya mau kesini jual motor, tolong nanti saya sampai di Solo dikasih ganti yang lebih baik. Di situ kan doa mustajab kan ya, itu kan politik berdoa ya, politik berdoa. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, demikian, sama maaf atas segala kekurangan ya Bu ya. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi ya. Ya, melanjutkan judulnya tetap orang-orang yang kangen Nabi SAW ya. Cuma cerita seperti itu. Jangan lupa mampir gorengan. Oh ya, apa saya minta satu Fatihah ya. Satu Fatihah untuk kakak saya yang lagi dirawat di ICU. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah bin Syifa li akhina Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Segaf. Allah yashfi bi syifan ajil syifan la yughadiru saqaman wa yarzuqhu sawatan kamatan ghayra batina wa tul umra fi ta'atih wa la tuflafu wa salamat tawfiq wal hidayah wa ridha lana fi ad-din wa al-akhirah al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.